Ya, radio lawan COVID-19. Wear a mask, save lives. 103.8 Proper Radio, the smoothest sound on radio. Bravo listeners, kembali lagi di Hot Tip. Anda bersama saya Farah Tubagus. Dan pastinya bagi Anda pencinta olahraga MMA, sosok seorang Theodorus Ginting sudah nggak asing lagi ya. Langsung saja kita sambut di Hot Seat pada hari ini, Theodorus Ginting. Halo, Alias halo, Dr. halo. Fer. Halo Mbak Farah, Sebenarnya halo berapa listeners. Sebenarnya nggak cuman MMA aja sih, kayaknya lo udah cukup populer ya untuk di Indonesia sendiri. Enggak. Tapi gue mau nanya deh, kan ini Ya, lagi zaman-zaman lockdown seperti ini, lo masih latihan, masih bertanding atau gimana nih jadi ceritanya? kalau pertandingan sendiri One Pride MMA udah ada pertandingan. Oke. Cuman kalau gue sendiri belum dapat jadwal fight karena kontendernya belum ada yang siap. Tapi lo udah Tapi siap ya? kalau ya always ready, always ready. Itulah, that's good. Gimana? Soalnya terus kalau program latihan kita nggak pernah berkurang karena buat ke sponsor kita itu ngejual latihan kita kan, lifestyle kita. Oh, Jadi oke. kita tuh ngejual lifestyle kita yang adalah setiap hari berlatih. Jadi lo ngejual lifestyle. Berarti lo setiap hari masih berlatih nih? Setiap hari, sehari 2 kali. Oh, nggak sekalian 3 kali aja kayak minum obat. Enggak, kita spare time buat ngajar. Oh, lo ngajar juga? Iya, ngajar juga di rumah. Oke. Karena gym kita di rumah kan. Oh, enak banget lo ya. Jadi Iya, lo kalau latihan tuh berapa lama tuh biasanya? tergantung sih tergantung tingkat difficulty latihannya. Kalau misalkan kayak agak susah latihannya, programnya bisa paling lama 2 jam sih, paling lama 2 jam. Oke. Tapi yang paling cepat sejam. Jadi rentan waktunya antara sejam sampai 2 jam lah. Oke, habis itu lo break, habis itu lo mulai lagi gitu. Ya, break, ngajar dulu apa, terus mulai lagi, terus habis itu ngajar lagi, malam ngajar kelas. Oke, wah nggak berhenti lo ya. Nggak berhenti, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam. Oke. Jam 7 malam baru kita istirahat. Berarti lo udah setahun ya nggak bertanding di atas oktagon sih. Udah hampir 2 tahun sih. Udah hampir 2 tahun malah ya. Iya. Oke. Nah, lo nggak maksudnya kan lo bilang yang sparring, maksudnya lawan tanding lo itu kan belum ada yang siap. Itu kalau mereka dibilang belum siap itu karena belum siap karena mereka masih takut di tengah pandemi ini atau mungkin takut melawan champion ya? Enggak mungkin, nggak ada istilah takut kalau di kita dunia fight, nggak ada. Mungkin karena pandemi mereka mengalami kesulitan untuk latihan kali. Oh, oke. Untuk persiapan mereka punya kesulitan untuk persiapan kan, soalnya kan kebanyakan teman-teman kita yang lain, saudara-saudara kita fighter-fighter yang lain belum punya gym sendiri. Oh, oke. Itu ya jadinya. Iya, Oke. kalau gue punya gym sendiri, keuntungan advantage-nya itu doang sih. Oke. Jadi yang lo bilang lo menjual lifestyle tuh maksudnya apa? Jadi dengan lo latihan setiap hari tuh para Kita supporter nge-promote atau kita nge-promote oke. hidup sehat gitu loh. Oke. Iya, Dengan kita lo nge-promote hidup sehat. nah, ngomong-ngomong hidup sehat ini kan satu kalimat ya yang terus terang gue semenjak pandemi gue sering dengar sih. Ya lagi hidup sehat. Tapi hidup sehat bagi seorang Theo Ginting nih apa sih? Gue mau tahu dong, Kalau apakah hidup makan sehat. bener? Gimana? Buat gue sih hidup sehat makan sayur, makan buah, dan lari lah misalnya 40 menit. Nah itu buat gue tuh hidup gue udah sehat gitu. Kurang ya? Kalau enggak sih, itu udah cukup. Soalnya kalau hidup sehat itu spesifiknya hidup sehat adalah melakukan hal-hal yang membuat kita sehat jasmani dan rohani, yang pasti kita harus senang. Kalau olahraga, kalau kita melakukan olahraga membuat kita nggak senang, jangan lakuin. Oh gitu. Tidur aja kalau gitu. Lanjut tidur. Kan bisa banyak kegiatan yang lain selain olahraga, kan banyak. Kayak misalnya berkarya. Intinya sih hidup sehat yang gue jual itu adalah berkarya sih. Oh, oke. Kebetulan karya yang gue ciptakan adalah fight kan, olahraga. Berkarya dan yang pasti makan sehat. Makan sehat itu bukan hal yang susah kok. Makan sehat itu cuma perlu mengatur apa yang masuk ke tubuh kita aja sih. Lo sendiri apa? Regimen menu lo pasti juga lo ada dong untuk makanan sehat yang lo makan, yang lo konsumsi setiap harinya. Kayaknya sinyalnya ada yang jelek nih. Udah kembali.
Gimana untuk makanan? Kan lo tadi bilang kalau dalam artian makanan, lo sendiri apa sih apa yang lo konsumsi sehari-hari atau mungkin sebelum fight tuh ada nggak sih diet khusus yang lo kerjakan? Eh, kalau gua makanan yang spesifik yang kita makan adalah sekarang karena setiap fighter itu harus cut weight buat ke berat badan yang dijanjikan di kontrak. Oh, Kita sekarang lagi defisit kalori yang adalah menurunkan kebutuhan kalori seharian kita untuk mengejar berat badan tersebut. oke. Ya, Oke. karena kan gua kan fight di 77,1 kilogram yang adalah welterweight. Sedangkan berat sehari-hari gue itu ada di 88. Wow, jadi lo mesti nurunin, lo aja 88 gue nggak ngeliat lo. Maksudnya lo berarti mesti nurunin 11 kilo sebelum fight. Itu luar biasa sih. Coba dikasih tahu dong nih, pasti banyak orang loh yang mau tahu gimana caranya menurunkan 11 kilo. Wah, ini lo bisa bikin buku diet sih sebenarnya. Enggak, gue mau tanya, tadi kan lo bilang lo mesti menurunkan 11 kilo nih sebelum fight ya. Yes. Ini pasti banyak orang yang mau tahu gimana caranya nurunin 11 kilo. Dan pasti lo nggak hanya, lo fat dong, itu nggak mungkin muscle weight lo turunin, iya kan? Fat sama water weight, sama water retain. Oke. Nah, itu gimana tuh caranya? Coba, regimen lo 11 kilo nih gimana? Sebenarnya Kuncian. sebenarnya ini bukan buat orang umum sih. Berat ya? Iya, karena kita kan ada kewajiban buat timbang. Oke. Kalau misalkan kita nggak ada kewajiban buat timbang ini, sebenarnya gue bisa bilang ini nggak sehat sih dilakuin karena yang kita cut itu banyak banget, banyak banget. Kayak sekarang kalau tanding, gue itu selalu ngebilang promotor untuk memberikan info 3 bulan sebelum fight. Karena 3 bulan dalam kurun waktu 3 bulan itu, kita kan memotong 11 atau 12 kilo itu kan. Jadi dari 11 atau 12 kilo itu, setiap bulan sampai 2 bulan, itu kita potong per bulan 4 kilo. Yang berarti di 2 bulan itu kita potong 8. Di 8 itu kita masih punya spare 4 kilo lagi. Di bulan terakhir. Nah, 4 kilo terakhir itu sebenarnya udah bukan fat lagi, itu tinggal water retain. Jadi sebenarnya itu agak enak juga. Kita potong 8 kilo, terus kita maintain di berat badan kita di situ, di bulan terakhir, terus di minggu terakhir sebelum fight, baru kita potong airnya. Berarti potong air bukan berarti lo puasa minum juga, kan? Puasa makan, puasa garam, puasa minum. Wow, lo pas. Sebenarnya minumnya itu gini, bukan puasa ya, tapi kita lebih ke manipulasi badan kita akan cairan yang ada di badan kita. Manipulasi sih, itu penipuan badan. Jadi itu sebenarnya sesuatu yang gue nggak rekomen ke orang-orang. Oke, gue paham, gue ngerti. Oke. Tapi emang berarti ini juga ya, tapi lu pas by the time lo sudah memanipulasi badan lo seperti bilang, lo ada cara sendiri untuk puasa air dan lain-lain, itu lo pas hari H-nya lo nggak kayak kelayangan gitu, dehidrasi atau gimana gitu, enggak? Enggak, karena kita memotong seminggu itu bener-bener struktural banget, semua dihitung sesuai matematika. Kedua, pas kita recovery itu juga dihitung sesuai matematika, apa yang masuk ke badan pertama, sejam kemudian apa. Jadi bukan yang kita habis weight in langsung wah gila makan gitu. Gue pikir. Oke. Kalau itu udah pasti sesuatu terjadi yang aneh-aneh, pasti kram-kram atau sakit perut segala macam lah. Nah itu kan sebelum lo fight. Setelah lo fight lo langsung yang gue pengen makan ini. Itu boleh atau lo ada regimennya lagi tuh? Nah, setelah gue fight, puji Tuhan karena berat badan gue gede sebenarnya, gue maintain di berat 88 kilo itu berarti gue itu punya makanan maintenance gue sehari, kalau gue tetap olahraga ya, kalau gue tetap olahraga hitungannya. Hari itu gue punya jatah 3.500 sampai 3.800 kalori. Wah, oke. Jadi itu bebas ya sebenarnya? Iya. Sebenarnya bebas, tapi yang membuat keadaan sekarang makin susah adalah umur gue sekarang adalah 37 tahun. Gue harus lebih hati-hati sama masuknya mikronutrisi yang masuk ke badan gue, kualitasnya. Oke. Jadi
hitungan proteinnya, hitungan karbohidratnya, itu harus hati-hati banget masuk ke dalam badan. Oke. Berarti lo di usia 37, ada nggak sih waktu masa pensiunnya untuk sebagai MMA fighter? Itu sih tergantung pribadi masing-masing ya. Kayaknya pensiun buat di dunia fight itu tergantung diri masing-masing sih. Cuman kebanyakan sih orang mulai kehilangan banyak testosteron itu adalah di umur 40-an ke atas sih. Gitu ya, 40-an ke atas seperti saya sendiri berarti. Mungkin makanya gue mau terlalu berat olahraga udah nggak bisa. Alasan. Karena udah 40-an ke atas. Yang pasti kita harus break dulu. Tio, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Berapa listeners, pasti jangan kemana-mana. Kita masih akan ngobrol dengan Theodorus Ginting.